Lisa, ternyata ada yang lebih mengerikan dari apa yang kamu lihat sekarang ini. Bapak kamu mungkin tahu siapa pembunuh Pak RT Jalil yang sebenarnya. Kita semua tahu kematian Pak RT Jalil bukan karena masuk angin, tapi karena diracun. Artinya, ada seseorang yang sengaja menghabisi nyawa Pak RT dengan kejam. Dan sekarang, arwahnya gentayangan. Banyak yang menduga hantu Pak RT ingin menyampaikan sesuatu atau bahkan meminta bantuan untuk membongkar siapa pembunuhnya. Adanya kemungkinan yang merujuk bahwa Pak Alex sempat bertemu dan mengunjungi rumah kontrakan Pak RT Jalil beberapa hari sebelum kematiannya. Mungkin Pak Alex nggak pernah cerita ke siapapun soal itu. Coba bayangin, kalau benar Pak Alex sempat ke rumah Pak RT dan melihat sesuatu, atau bahkan mendengar rahasia penting sebelum kematian Pak RT, itu bisa jadi alasan kenapa cuma dia yang dirasuki duluan. Mungkin arwah Pak RT memilih Pak Alex karena hanya dia yang sempat melihat petunjuk penting soal pembunuhnya. Dan yang lebih bikin merinding lagi, apakah Pak RT sedang berusaha menggunakan tubuh Pak Alex untuk menyampaikan pesan ke seseorang? Mungkin ke Lisa, anaknya sendiri, tapi tubuh Pak Alex menolak karena dia tidak ingin menakuti anaknya sendiri. Sementara itu kecurigaan publik mulai mengarah kepadaku, salah maksudnya kepada si Dewi. Ingat nggak waktu Pak Haji curiga tentang kematian Pak RT? Sebenarnya mereka ingin menyarankan agar jasad diotopsi dulu. Tapi seakan Dewi langsung ngotot minta jasadnya cepat-cepat dikubur. Alasannya, katanya takut makin bau. Tapi, apa iya sesimpel itu? Banyak yang bilang, Dewi kelihatan terlalu terburu-buru, seolah-olah ada yang ingin dia tutupi sebelum orang lain tahu. Wah, makin mencurigakan ya. Cerita ini memang penuh teka-teki. Pak RT Jalil sudah tiada, tapi jejak kematiannya masih meninggalkan banyak tanda tanya. Apakah benar Pak Alex tahu sesuatu? Apakah arwah Pak RT hanya ingin menyampaikan pesan terakhir, atau justru mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan? Di balik semua misteri dan teror, kita diajak untuk berpikir. Seberapa jauh seseorang bisa menyembunyikan kesalahan, dan apakah kebenaran bisa dikubur selamanya? Atau justru, kebenaran itu akan selalu mencari jalan untuk muncul ke permukaan, meski lewat cara yang paling menyeramkan sekalipun. Kalau cerita ini kita renungkan dalam kehidupan nyata, setiap kebenaran yang disembunyikan, cepat atau lambat akan terungkap. Apalagi kalau itu menyangkut nyawa dan keadilan. Tindakan jahat sekecil apapun pasti akan meninggalkan jejak. Jadi pesan penting buat kita semua, tetaplah jadi orang yang jujur, berani berkata benar, dan jangan pernah menutupi keburukan dengan kebohongan. Kalau kalian penasaran siapa dalang sebenarnya di balik kematian Pak RT Jalil, jangan lupa like, komen teori kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan hati-hati kalau malam-malam ada suara aneh dari rumah kosong sebelah. Hehe!